Saya Farel dari 12-2 akan mempresentasikan tentang organisasi APEC. APEC merupakan ASEAN Pacific Economic Corporation, merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik yang dibuat pada tahun 1989 guna memperkukuh dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunikasi negara-negara Asia Pasifik. APEC mempunyai 21 anggota yang terdiri dari 21 negara. Yang pertama itu ada Australia, Brunei Darussalam, ada Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong, terus Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Amerika Serikat, Vietnam, dan Mongolia. Tujuan dari APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Yang kedua, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Terus, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Dan yang keempat, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang. Terus ada prinsip APEC. Yang pertama, prinsip konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Terus ada prinsip voluntary and non-binding, berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga ada prinsip concerted unilateralism, berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomi tanpa syarat resiprositas. Terus ada prinsip different time frame, berarti bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Terus ada struktur organisasi. Ada 3, ada ALM atau APEC Leader Meeting, terus ada konferensi tingkat menteri atau KTM, dan ada KTT atau konferensi tingkat tinggi. Eksistensi organisasi APEC. Yang pertama, APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan kemajuan perekonomian global. Terus yang kedua, anggota-anggota APEC juga berkontribusi terhadap 53 GDP dunia serta 40 volume perdagangan dunia. Yang ketiga, sejak 2004, APEC giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Yang keempat, bagi Indonesia, potensi dan peluang kerja sama ekonomi di APEC dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi di negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, Pak.